Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Karya salibmu memberi hidup baru, Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu, yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu, yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Selamat pagi anak-anak, Shalom, apa kabar? Miss Lasti percaya semua pasti dalam anugerah Tuhan. Kita akan memasuki semester ini dalam anugerah Tuhan, dan kita akan memulai chapel pada tahun ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari Miss Lasti ajak anak-anak yang mempunyai Alkitab, silakan ambil Alkitabnya, ya.
Nanti kita akan baca bersama-sama. Tapi Miss Lastri ajak semuanya dulu untuk tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk di awal chapel tahun ini kami boleh lagi bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu dalam kehidupan kami untuk Tuhan terus memberkati dan menyertai kami. Tuhan Yesus, tolong kami juga pada hari ini, kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua anak-anak dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah kami, Allah yang selalu menyertai dan melindungi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini Miss Lastri akan menjelaskan tentang firman Tuhan dan Miss Lastri akan kembali lagi menjelaskan tentang logo Sekolah Dian Harapan. Nah, di dalam logo Dian Harapan itu kita punya tema tentang Christ we proclaim. Dan anak-anak, Miss Lastri percaya kamu pasti sudah pernah mendengarkannya dari homeroommu di dalam kelas ketika kamu devotion. Nah, di sini Miss Lastri hanya mengingatkan kembali tentang arti dari setiap gambar dalam logo ini. Ya. Nah, kalau Miss Lastri menjelaskannya, Miss Lastri tidak menjelaskan dengan panjang, tapi Miss Lastri hanya mengingatkan kembali supaya kamu dapat mengingat kembali apa arti dalam setiap gambar di dalam logo ini. Nah, anak-anak, di dalam logo itu ada terdapat bola lampu ya, itu seperti gambar bola lampu listrik ya, yang bercahaya seperti itu. Nah, itu bola lampu itu menunjukkan adalah kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menjadi terang, ya, menjadi terang dimanapun kita berada. Maksudnya menjadi terang adalah kita menjadi berkat. Menjadi berkatnya bagaimana, Miss Lastri? Menjadi berkat itu dalam setiap perkataan, dalam setiap sikap dan perilaku kita setiap hari-hari, sehingga orang yang melihat kita dapat diberkati. Nah, yang kedua itu adalah gambar mikrofon. Ya, gambar mikrofon itu menjelaskan tentang selain kita menjadi terang, kita juga harus menyatakan atau memberitakan Kristus. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus memberitakannya. Memberitakan tentang siapa? Memberitakan tentang Kristus, bahwa Kristus adalah juru selamat yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga orang lain pun dapat diselamatkan, sehingga orang lain pun percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu kalau kamu melihat ada gambar Alkitab yang terbuka, ya, maksudnya di situ adalah kita orang percaya kepada Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, ketika kita memberitakan, menyatakan Kristus dalam hidup kita, kita tetap kembali kepada apa kata Alkitab, ya, supaya kita tidak salah. Jadi kita memberitakan apa yang dikatakan Alkitab. Oke. Selanjutnya, bagian yang keempat, di situ ada gambar
lingkaran garis-garis yang terputus. Ya, terputus. Itu menunjukkan bahwa kita, orang yang percaya Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, harus terus bercahaya dan terus bersinar di sekeliling kita. Ya, bersinar dan bercahaya di sekeliling kita. Maksudnya adalah kita terus-menerus menyaksikan Kristus, menceritakan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di situ ada dalam logo itu, kalau kamu melihat warnanya berwarna biru, ya, itu menunjukkan tentang iman, kesetiaan kita orang percaya. Itu menunjukkan bahwa iman atau percaya kita kepada Kristus dan kesetiaan kita menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Kesetiaan kita untuk memberitakan Kristus, menyatakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak yang sudah punya Alkitab, ya, yang misalnya tadi bilang, yang punya Alkitab boleh diambil Alkitabnya, yang belum punya dengarkan Miss Lastri, ya. Nah, jadi coba buka Kolose pasal 1, Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Terdapat dalam perjanjian baru. Kalau sudah dapat, yang punya Alkitab bisa membaca bersama-sama dengan Miss Lastri. Yang belum punya Alkitab, Miss Lastri minta untuk didengarkan dengan baik. Ya, kita mau membaca firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Diberkati kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Nah, anak-anak sudah mendengarkan tentang penjelasan logo. Ya, itu Miss Lastri jelaskan secara singkat. Dan sekarang Miss Lastri mau menjelaskan apa kata firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Nah, kalau kita baca, kamu baca tadi, yang menulis surat ini adalah Paulus, ya. Tetapi sebelum dia mengenal Tuhan, dia bernama Saulus. Saulus sebelum dia percaya kepada Kristus, hidupnya itu tidak baik, ya. Dia suka menganiaya atau maksudnya menyakiti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, hatinya diubah, hidupnya diubahkan, dan dia menjadi pengikut Kristus. Bahkan dia menjadi pemberita tentang Kristus dimanapun pada saat itu. Nah, kalau Miss Lastri mau jelaskan, ya, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang memberitakan tentang firman Tuhan, yang memberitakan tentang Injil kepada banyak orang supaya orang-orang yang mendengarkan bisa percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Nah, di sini ada namanya Jemaat Kolose. Ya, Jemaat Kolose itu nama tempat. Nah, waktu itu Jemaat Kolose atau orang-orang di Kolose itu mereka sebenarnya sudah percaya kepada Kristus. Mereka hidup di dalam Tuhan. Mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tetapi
pada waktu itu ada satu ajaran ya yang membuat mereka untuk tidak percaya kepada Kristus, untuk hidup mereka tidak beriman kepada Kristus. Tapi apakah jemaat Kolose mengikuti ajaran itu? Jemaat Kolose tidak mengikuti ajaran itu. Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini supaya ya jemaat atau orang-orang Kolose tidak terpengaruh. Dia mengingatkan kepada orang-orang di Kolose, jemaat di Kolose, "Hei orang-orang Kolose, tetaplah kamu beriman kepada Kristus. Tetaplah kamu fokus kepada Kristus. Tetaplah percaya kepada Kristus. Jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan atau ajaran-ajaran orang-orang yang membawa kamu tidak percaya kepada Kristus." Sehingga jemaat Kolose mereka berlomba-lomba. Maksudnya mereka terus setia, mereka terus beriman, bahkan mereka saling menasehati, saling menyatakan Kristus, saling memberitakan. Supaya apa? Supaya semua orang di jemaat Kolose itu tetap fokus dan percaya kepada Kristus. Nah, anak-anak itu waktu di jemaat Kolose. Nah, sekarang apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya, apa yang terjadi dalam situasi kita saat ini? Ya, situasi kita saat ini ada hal-hal yang membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Contohnya, kita asik bermain games, ya, tidak lagi ingat untuk berdoa, ya, tidak lagi ingat untuk membaca firman Tuhan, fokusnya kepada games saja, ya. Atau saat ini lagi musim-musimnya COVID, ya. Jadi kita melupa Tuhan, kita lebih memikirkan COVID itu berbahaya, betul berbahaya. Tetapi kita melupakan Tuhan, hanya ingat kepada kesusahan, ketakutan, bahwa kita lupa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan orang. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi saat ini, ya, anak-anak belajar online itu apakah tidak capek atau membosankan? Betul, Mislasi bisa rasakan itu. Tapi tetaplah bersyukur, tetaplah setia, tetaplah memandang Tuhan, karena pada waktunya Tuhan akan buat segala sesuatu indah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua, mengajak Mislasi dan kamu semua yang mendengarkan, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap fokus kepada Kristus, untuk terus percaya kepada Kristus, memberitakan Kristus dalam situasi apapun, kapan saja, mau senang, mau susah. Mintalah pertolongan daripada Tuhan dan hiduplah selalu di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang Mislasi bisa sampaikan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan menutup chapel kita pada pagi hari ini dalam doa. Yuk semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita respect kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk selalu fokus kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Walaupun situasi kami tidak baik ataupun baik, Tuhan ajarin kami untuk mengikut Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami lagi ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku rindu setiap lidah, ku rindu sama bangsa menyembah
Proklaim.